Apa kabar? Prok 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 luar biasa. Belum semangat nih, padahal kita guru-guru sekolah ini sudah rame-rame loh. Kak Tias mengajak teman-teman sekali lagi. Apa kabar? Prok 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 luar biasa. Puji Tuhan, kita hari ini bertemu lagi dalam sekolah minggu online di KC Bambu. Siapa yang hari ini bahagia? Bunda Hari bahagia? Bahagia. Mamita? Pastinya bahagia. Kak Puspa? Bahagia banget. Nah, kita semua bahagia hari ini. Kak Tias mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bersukacita, hari ini kita bahagia karena kita bertemu lagi di sekolah minggu. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan bersama-sama. Saat ini Kak Des mau ajak teman-teman untuk satukan hati dulu. Kita mau berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk istirahat kami semalam, untuk pagi ini Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, akan memuji nama-Mu, mengikuti sekolah minggu GKJ Bambu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau lanjut sekolah minggu kita mau lanjutkan pujian. Tadi kita sudah berbahagia, selanjutnya kita menyanyi apa Kak Puspa? Sekarang kita mau menyanyi Senyum dan Bermuka Gembira. Tunjukkan senyum paling manisnya ya.
kita hari ini berbahagia. Karena apa sih teman-teman, tahu nggak? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sudah mengaruniakan berkat-berkat yang melimpah buat kita hari ini. Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan kita juga sayang sama Tuhan Yesus, kita mau angkat satu pujian, Aku Tresno Yesus. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau mau tambah lagi biar 4, biar banyak. 4 bahasa ya, kita urutkan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Mandarin. Kita nyanyikan dalam 4 bahasa. Teman-teman siap? Bangkit berdiri dong, yuk. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian. Apa Bunda? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau satukan hati dalam doa, Mamita bantuin Kak Tias untuk ini ya, berdoa ya sebelum firman ya. Oke Kak Tias, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang Engkau senantiasa berikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau siapkan hati kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Mamita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Agus Prasetyo. Teman-teman duduk yang manis ya. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, prok luar biasa gitu ya biasanya. Baik. Nah, tanpa kita sadari adik-adik, ternyata kita itu sudah masuk Minggu Advent yang ke berapa? Ketiga. Wah, berarti sebentar lagi Natal dong. Iya. Nah, sebelum kita bersama menghayati Natal di masa Advent ini adik-adik, kita mau dengarkan sabda Tuhan ya, firman Tuhan ya. Yuk kita buka di Injil Markus. Yo, Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Yo, dibuka. Adik-adik yang bawa handphone ya dibuka, yang bawa Alkitab yang sudah disiapkan, yuk dibuka yuk. Injil Markus ya, Markus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Pak Agus akan membacakannya untuk kita semua. Ya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nata. Nah, kemarin haleluya, sekarang Nata, karena kita Advent menanti kedatangan Tuhan ya. Nah, adik-adik, manusia itu kan punya kemampuan yang disebut meniru adik-adik. Nah, saya yakin adik-adik itu punya kemampuan untuk meniru. Nah, kita itu punya kemampuan meniru dan kadang-kala kita bisa ditiru adik-adik. Nah, jadi misalnya apapun sebetulnya kita itu hasil dari meniru. Termasuk meniru potongan rambut, meniru gaya jalan, meniru cara berbicara, meniru dalam melakukan segala sesuatu. Kadang-kala kita meniru bapak kita, meniru ibu kita, meniru teman-teman kita. Karena pada dasarnya kita itu suka meniru. Itu nggak bisa dipungkiri adik-adik. Saya yakin adik-adik itu belajar berkata-kata ini, belajar ngomong itu juga dari meniru. Nah, persoalannya kan begini adik-adik. Meniru itu kan ada dua kutub nih. Mau meniru yang baik apa meniru yang jelek. Itu tinggal pilihan kita. Tapi yang namanya meniru yang jelek itu nggak usah diajari, gampang. Tapi yang sulit adalah meniru yang baik. Yang perlu terus diperjuangkan loh adik-adik. Nah, makanya di Natal ini kita mau meniru hal-hal yang baik dari apa yang Tuhan firmankan, supaya dalam menyambut Natal kita itu bisa bersukacita. Maka judul temanya, renungannya Pak Agus ini,
soal kesederhanaan tapi bisa bahagia. Loh, Pak, sederhana kok bisa bahagia? Itu gimana? Contohnya nggak ada tuh. Biasanya kan bahagia itu kalau kita mewah, kita punya apa-apa, kita bisa melakukan apapun, itu bahagia, Pak. Kalau sederhana-sederhana saja kan nggak bahagia, Pak. Kata siapa? Justru dalam kesederhanaan itu terdapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena sebetulnya kata sederhana itu adik-adik, orang yang bisa menyampaikan segala sesuatu dengan sesederhana mungkin dan bisa dimengerti oleh siapapun itu dengan sederhana juga. Jadi gak muluk-muluk, sederhana. Itu luar biasa. Ciptaan Tuhan itu sebetulnya menyoal tentang kesederhanaan juga. Tuhan datang juga dengan kesederhanaan. Wah, makanya di Advent ini adik-adik kita belajar sederhana seperti apa sih Pak Agus kok bisa bahagia. Nah, ada sosok teladanan yang patut kita tiru, kita teladani, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, cerita-cerita sekolah minggu kan sudah sering disampaikan ya. Kalau Yohanes Pembaptis itu pahlawan rohani, ada lagunya. Oh, guru-guru sekolah minggunya tahu. Oh, ada yang tahu, adik-adik? Yahya, nama lainnya Yohanes Pembaptis itu Yahya. Ya, jadi jangan bingung kalau saudara-saudara kita, di saudara-saudara kita itu ada yang ngomong Yahya. Yahya itu Yohanes Pembaptis itu nama lainnya Yahya. Jadi dulu itu zaman Pak Gus itu ada lagu tuh. Yahya pahlawan rohani, Yahya pahlawan rohani, dia mati di penjara, dia dipenggal lehernya, Yahya pahlawan rohani. Wah, itu ada lagunya, tapi sekarang pada lupa paling, atau nggak diajarkan. Ya lupa aja ya. Oke. Nah, itu bercerita tentang pahlawan rohani. Sosok Yohanes Pembaptis adik-adik itu sangat sederhana sekali. Tetapi dia begitu dicintai padahal dia sederhana. Dia sederhana adik-adik. Coba lihat di Injil Markus tadi. Di Injil Markus tadi kan diceritakan nih, Yohanes Pembaptis itu bajunya aja ya, Dik. Nah, nih lihat, Dik. Yohanes itu memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu. Dan lo coba, vegetarian lo itu. Belalang itu jangan disamakan dengan belalang di Gunung Kidul loh, jangan. Itu kan belalang enak itu kalau tapi kalau yang nggak cocok bisa penyakit kulit ya itu ya. Nah, di sana itu belalang, ada yang menerjemahkan, ada yang menafsir itu soal makanan loh, tumbuhan loh adik-adik, tumbuhan yang mirip dengan belalang. Dan sangat mungkin diduga waktu itu Yohanes Pembaptis itu makanannya sederhana, sayur-sayuran, madu hutan gitu dek, sederhana itu. Tetapi dia sangat dicintai. Sebabnya apa dek? Berarti dia dihargai, dicintai. Itu apakah soal penampilan? Ternyata tidak. Apakah soal kemewahan? Ternyata tidak juga. Rupanya dia dihargai dan dihormati adalah soal pertama, kesederhanaannya. Kedua apa adik-adik? Ternyata dia itu memiliki kebenaran dalam dirinya. Setiap perkataan dan tindakannya itu sama. Jadi nggak suka bohong dia. Apapun dikatakan dengan kebenaran dan ketulusan. Ketiga, dia rendah hati adik-adik. Begitu banyak orang mengeluh-elukan dia, oh Yohanes Pembaptis ini Mesias. Dia bilang, enggak, saya bukan Mesias. Mesias yang datang nanti setelah aku. Saya membuka kasutnya saja nggak layak. Saya nggak siapa-siapa. Padahal dia sedang viral loh adik-adik. Dia sedang tenar. Nanti dibuka ya di kitab yang lain, di Lukas, di kitab Injil, di sana ada Markus tadi soal ngomong bagaimana dia kesederhanaan. Di Lukas dia juga viral tuh. Dia luar biasa sekali tuh. Dia dicari banyak orang. Semua mengeluh-elukan Yohanes. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia tetap sederhana, nggak berubah. Dia tetap mencintai, dia tetap mengasihi, bahkan mengundangkan yang namanya pertobatan, yang mengajak untuk kita itu berhidup lebih baik. Itu Yohanes Pembaptis. Nah, pesan yang ingin Pak Agus sampaikan apa menyambut Natal ini, adik-adik belajar dari Yohanes Pembaptis ya. Berarti Natal itu sebetulnya kan bukan pesta kemewahan, tapi bagaimana kita belajar soal kesederhanaan, tetapi bisa merayakan dengan sukacita. Itu yang gak mudah. Nah, Tuhan Yesus lahirnya di mana? Ayo.
Apakah di hotel mewah? Oh, enggak. Di kandang, tapi apakah menghilangkan sukacita? Enggak. Sederhana sekali tetapi bahagia sukacita. Nah, oleh sebab itu Pak Agus hanya ingin pesan, Natal di situasi pandemi ini nggak usahlah kita mewah-mewahan. Saudara-saudara kita kan baru ada yang kena bencana nih, ada yang baru mengalami musibah, nggak enak toh. Yuk kita lebih baik sederhana saja, tetapi tidak mengurangi kebahagiaan kita. Syukur-syukur kita mengingat saudara-saudara kita. Pak, Ma, Bu, Pak, kita punya uang lebih nih, yuk kita bantu yuk. Ini wujud syukur kita dalam Natal. Kita sederhana saja, yang penting bahagia, kita bisa berbagi, Bu, itu luar biasa. Itu lebih berbahagia. Kedua, adik-adik, Natal itu sebetulnya juga kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis ya, belajar dari Yohanes Pembaptis itu kan menyiapkan jalan di kehidupan kita itu untuk lebih baik. Jadi Natal itu menuntun kita untuk lebih baik, tidak hanya soal apa adik-adik, soal yang di luar saja, kan gitu loh. Ya toh kadang-kala Natal kan adik-adik itu pengennya baju baru, ya toh. Ukuran bahagianya Natal itu kalau dapat baju baru, sepatu baru, dapat uang banyak misalnya. Ya enggak, Natal itu enggak itu. Natal itu hati kita yang penuh bersyukur terima kasih karena Tuhan mau datang menyelamatkan kita. Terakhir adik-adik, bagus hanya ingin menyampaikan begini. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis itu apa sih sebetulnya, kok sebelum Natal mesti ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ibarat nih adik-adik, ibarat adik-adik itu mau keluar rumah atau mau masuk rumah itu harus ada pintunya. Ya tak? Pintu dan jalan masuk ke rumah. Coba adik-adik pulang sekolah lupa jalan misalnya, sampai di rumah enggak? Pesen Grabnya salah ketik gitu, jalannya lupa, alamat rumahnya lupa, sampai enggak? Enggak sampai rumah. Nah, Yohanes itu luar biasa, membuka jalan dan pintu untuk sampai pada Tuhan Yesus. Nah, maka Natal itu sebetulnya kalau kita menyambutnya dengan kesederhanaan, kita menyambutnya dengan rasa syukur, apapun yang ada di rumah itu disyukuri, bisa untuk merayakan Natal, di situ letak bahagia kita. Luar biasa diberkati Tuhan. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi jangan kemudian bahagia itu kurangnya kalau merayakan Natal yang mewah-mewah. Merayakan Natal itu harus dapat baju baru, tas baru, sepatu baru. Enggak, itu enggak. Yang penting hati kita baru penuh rasa syukur menyambut Natal dengan sukacita, sehingga kesederhanaan yang kita miliki mungkin besok perayaannya dengan Bapak Ibu saja, berdoa saja, atau dengan kakak-kakak kita saling mendoakan, terima kasih kita bisa merayakan Natal, atau dengan yang mungkin nggak bisa pulang video call bareng-bareng kita bersukacita ke dalam kesederhanaan tapi bisa merayakan Natal, itu luar biasa sekali juga adik-adik. Jadi jangan punya pemahaman merayakan Natal itu dengan pesta gegap-gempita baru itu sukacita bahagia. Enggak, Natal itu enggak itu. Yang penting hati kita berubah untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Gitu ya. Oke? Ya, selamat mempersiapkan Natal di Minggu Advent yang ketiga. Setelah ini ada Minggu Advent yang keempat dan kita merayakan Natal bersama. Kita bersama bersyukur kepada Tuhan, kita bisa merayakan bersama dengan keluarga dan teman-teman, dengan kita terus percaya bahwa Tuhan akan memberkati terus kehidupan kita. Amin adik-adik. Amin. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kami belajar meniru seperti Yohanes Pembaptis dalam menyambut, mempersiapkan Tuhan dalam kehidupan ini, dimulai dari jiwa yang penuh dengan kesederhanaan. Kami tidak muluk-muluk kehidupan kami belajar tentang rendah hati, kami menghargai, menghormati, berjiwa syukur dalam segala hal. Kiranya ini mendorong kami sebagai anak-anak sekolah minggu GKJ Bambu untuk menyambut Natal juga demikian. Dengan penuh kesederhanaan, tidak mengurangi untuk kami bersukacita, kami merasakan kebahagiaan dengan segala yang ada di dalam rumah kami bersama
orang tua kami, bersama kakak, adik, keluarga, kiranya juga menjadi kebahagiaan bagi kami. Tuhan, ajari kami juga layaknya Yohanes Pembaptis yang dengan penuh rendah hati untuk menjalani kehidupan ini bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkakan. Kami belajar untuk semakin mencintai sesama kami, teman-teman kami, keluarga kami. Tuhan, kami juga bersyukur saat ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Untuk teman-teman kami mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan di hari Natal yang boleh dirayakan bersama, saudara-saudara kami juga dipulihkan, sehat, bisa merasakan sukacita Natal bersama keluarga. Kami juga mendoakan untuk sekolah kami, Tuhan berkati supaya belajar kami diberikan hati yang tulus, giat, jiwa yang memiliki untuk terus belajar dengan gigih, tidak mudah menyerah, agar kami menggapai cita-cita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami berdoa untuk kakek, nenek, Uti, kakung, dimanapun berada, kiranya juga sehat, diberkati Tuhan, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, demikian ya. Jadi pesan bagus, selamat merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan saja bersama keluarga di pandemi ini, supaya juga kita bisa merasakan hal yang begitu indah bersama dengan keluarga. Selamat mempersiapkan Natal ya. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita akan angkat satu pujian untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita mau pujikan Yesus sayang semua. Bangkit berdiri ya. Sekolah minggu hari ini. Ketemu lagi di sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.